Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasriani dengan NIM H03193220 dari kelas Biologi B 2019. Pada video pembelajaran kali ini, pada mata kuliah Fisiologi Hewan, saya akan menjelaskan mengenai materi neuron, di mana saya akan menjelaskan tentang pengertian neuron, struktur neuron, jenis-jenis neuron, dan potensi aksi. Teman-teman, ayo simak video pembelajaran saya pada neuron. Kita semua tahu bahwa sel saraf yang menghantarkan listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari 86 miliar sel-sel yang bekerja sama dalam menerima atau menghantarkan impuls antara otak ke seluruh tubuh lainnya. Bagaimana sih cara kerjanya? Penjelasan selanjutnya yaitu pada struktur yang pertama atau akson. Akson bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya akan berujung ke target akhir, yaitu organ atau otot. Selanjutnya yaitu dendrit, struktur yang bertanggung jawab dari sel saraf lainnya dari organ maupun otot ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain yang bereaksi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang menghantarkan pertumbuhan dan perkembangan sel saraf. Selain itu, ada banyak sel saraf yang bernama sel myelin yang membantu dalam kecepatan impuls listrik. Tahu nggak sih, konduksi listrik dalam tubuh kita bisa mencapai 120 meter per detik di selubung myelin. Penjelasan selanjutnya yaitu pada struktur neuron. Seperti pada gambar, ada 8 fungsi dari struktur neuron. Yang pertama, dendrit. Yang kedua, nukleus. Yang ketiga, soma. Yang keempat, akson. Yang kelima, selubung myelin. Yang keenam, sel Schwann. Yang ketujuh, modus Ranvier. Dan yang terakhir adalah sinapsis. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis neuron, di mana jenis-jenis neuron terdapat 3 jenis. Yang pertama, motor neuron. Yang kedua, sensori neuron. Dan yang ketiga, Purkinje cell. Semua aktivitas pada neuron tergantung pada perubahan listrik atau perubahan muatan yang terjadi pada sitoplasma, karena ada pergerakan ion positif dan negatif melintasi membran. Seperti pada gambar, perubahan pada muatan pada dendrit atau badan sel dengan tingkatan tertentu atau graded potensial. Selanjutnya, perubahan muatan yang terjadi sepanjang akson derajat yang sama, action potensial, seperti pada gambar. Silakan diperhatikan. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai potensial aksi. Seperti pada gambar, potensial aksi adalah aliran listrik ionik positif dan negatif yang bergerak di membran sel. Langkah awal pengolahan informasi indera adalah transformasi energi stimulus menjadi potensial reseptor, lalu menjadi potensial aksi pada serabut saraf. Pola potensi aksi merupakan kode informasi mengenai dunia, walaupun kadang-kadang kode yang disampaikan berbeda dari yang akan disampaikan. Potensial aksi ada pada tiap hewan. Potensial aksi sesungguhnya terjadi di seluruh membran sel. Hal ini didasarkan oleh adanya perpaduan konsentrasi ion natrium dan kalium antara inti seluler dan ekstraseluler. Perbedaan gradien konsentrasi ion tersebut dipertahankan oleh adanya suatu enzim pada membran sel yang disebut dengan enzim NAK ATP, atau dalam istilah lainnya yang disebut pompa NAK. Ketika suatu saluran ion tertentu terbuka, maka akan terjadi perpindahan ion menurun gradien konsentrasinya.
Potensi aksi merupakan suatu perubahan yang cepat pada membran sel saraf akibat terbukanya saluran ion natrium dan terjadi influx natrium neuron gradien konsentrasinya. Penyebaran potensi aksi. Penyebaran potensi aksi menyebar di sepanjang serabut saraf dan hal ini merupakan dasar mekanisme transmisi sinyal pada sistem saraf. Potensi aksi penyebar di sepanjang perjalanan serabut saraf melalui mekanisme depolarisasi sistem saraf. Depolarisasi di sepanjang serabut saraf inilah yang kita kenal dengan istilah impuls saraf. Biasanya, keseluruhan potensial aksi akan berlangsung selama kurang dari 1 milisekon. Selanjutnya yaitu tahap-tahap pada potensial aksi. Terdapat 8 tahap pada potensial aksi seperti pada gambar tersebut. Itulah tadi penjelasan tentang neuron.